Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali lagi bisa jawab nggak? Ini soalnya Jawa Sunda ke sini ya. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan juwafin yang mau yakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal adimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul di acara haflah imtihan Yayasan Al-Basyariah Indramayu. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan salam dari Pak Gubernur yang tadinya beliau ingin bisa berangkat ke sini, namun kebetulan acara beliau bentrok dan hari ini sudah di-tag ada di IG-nya beliau gitu ya. Jadi beliau dengan tamu dari Belgia, kebetulan beliau menugaskan saya untuk mewakilinya hadir ke sini. Alhamdulillah saya merasa tersanjung atas apresiasi tentunya diundang oleh Al Mukarrom. Ini teman saya Pak Ustadz Fatur Rahman, kebetulan beliau juga aktif sebagai sekretaris DKM di Pusdai. Alhamdulillah Pusdai ini memang berada di bawah pengelolaan BPIC yang tadi disebutkan oleh Pak Ustadz Fatur Rahman bahwa BPIC ini adalah Badan Pengelola Islamic Center yang saat ini baru mengelola 5 masjid. Insya Allah tahun ini dan tahun depan kita bertambah sekitar 15 masjid sampai 2021, yaitu pembangunan Al-Jabar yang terbesar. Konon katanya masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Ini adalah arsiteknya langsung Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil. Jadi Al-Jabar ini alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat berita di televisi, kemudian berita di koran bahwa ada salah satu masjid hasil karya seni dari Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil, yaitu As-Safar, yaitu yang terletak di kilometer 88, yang katanya iluminatif gitu ya, bersifat iluminatif karena mimbarnya itu berbentuk segitiga begitu. Padahal beliau itu betul-betul murni. Pak Ridwan Kamil ini asli murni orang NU. Jadi jangan salah begitu ya. Jangan kita terprovokasi oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, yang artinya mengartikan segala bentuk-bentuk diagonal, segitiga, persegi empat, trapesium, jajaran genjang gitu, dengan hal-hal yang memang ini murni seni begitu ya gitu. Jadi kebetulan Pak Gubernur tolong Bu Ida sosialisasikan gitu ya. Jadi Pak Gubernur ini betul-betul dia adalah seorang arsitek berkelas dunia. Jadi kita bersyukur bahwa gubernur kita ini adalah seorang arsitek yang kelasnya kelas dunia gitu ya, bukan kelas nasional lagi, tapi beliau kelas dunia yang alhamdulillah beliau besar itu di lingkungan NU karena orang tuanya adalah Kiai Haji Muhyiddin, adalah NU, ulama NU asal Sumedang yang hijrah ke
Subang gitu. Kita bersyukur tadi kata Pak Fatur Rahman kalau gubernurnya saja sudah NU, nanti insya Allah Bupati Indramayunya dari NU ada dari sini gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan, siapa tahu nanti Pak Fatur Rahman nyalon begitu ya, kita dukung gitu ya. Gitu ya. Jadi kita harus bangga begitu ya, artinya kalau ketua dewannya juga orang NU gitu, kenapa tidak gitu ya. Alhamdulillah saya juga besar di lingkungan NU, dari lingkungan ibunda saya kebetulan NU-nya di daerah Madura begitu ya gitu. Jadi mereka betul-betul murni orang-orang NU. Dan tadi itu yang kalau gelar Gus itu memang dari Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Barat nggak ada gelar Gus itu, nggak ada gitu ya. Gitu. Oleh karena itulah tentunya saya sangat bangga apabila orang NU ini maju gitu. Dari dulu orang NU memang maju-maju ya gitu ya. Alhamdulillah saat ini santri-santri NU banyak meneruskan sekolah di luar negeri. Salah satu contohnya adalah Pak Ustadz Fatur Rahman ini, yang beliau ada lulusan dari Yaman ya, dari Yaman. Kebetulan sepupu saya juga sama, dia ada lulusan Mesir, ada lulusan Madinah begitu ya, ada juga lulusan dari Jeddah gitu. Mereka bermukim kemudian berkuliah di sana, sambil kuliah biasanya bekerja. Orang Madura itu biasanya di musim haji itu banyak orang Madura gitu ya, kerja sampingan mahasiswanya itu di sana seperti itu begitu ya. Alhamdulillah pulang dari negara Arab Timur Tengah mereka membangun pesantren. Kebetulan keluarga saya ada di Sampang, ada di Bangkalan, ada di Sumeneb, ada di Pamekasan. Mereka pulang membangun pesantren, meneruskan pesantren warisan orang tuanya gitu. Tetapi pesantrennya alhamdulillah lebih maju, lebih modern gitu ya. Cara berpikirnya sudah berbeda karena anak-anaknya lulusan luar negeri begitu ya, sehingga lebih moderat begitu. Tapi mereka tetap NU gitu. Jadi mereka punya prinsip bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Tidak ada kekerasan yang berarti. Artinya damai itu indah begitu ya. Saya bersyukur juga di sini diundang ke Al-Basariyah. Tentunya saya apresiasi dan penghargaan bahwa dunia pendidikan merupakan tujuan dari Yayasan Al-Basariyah ini, yang ingin tadi disebutkan kenwe teboga duit, yang penting sekolah. Jadi sekarang hasil rapim Pak Gubernur kebetulan kemarin, tolong cari kalau ada yang tidak meneruskan sekolah, suruh sekolah katanya. Di mana tempatnya? Di pesantren ternyata. Jadi kalau masalah ada murid yang gak bisa bayar, ujung-ujungnya disuruhnya ke pesantren. Yang tadi kata Pak Ustadz, bayarnya nggak usah tiap bulan, lamun panen dibayar, lamun hasil mun panena gagal wios teu kudu mayar, menjadi amal jariah dari pesantren itu tersebut gitu. Artinya dengan banyak amal seperti itu pesantrennya bertambah maju gitu ya. Alhamdulillah tadi saya juga mendengar bahwa Yayasan Al-Basariyah ini juga membuka kelas SMK untuk perbengkelan, mesin dan sebagainya, dan lulusannya sudah banyak bekerja. Jadi ibu-ibu jangan segan-segan, ibu-ibu harus kasih tahu saudara-saudara, ayo sekolah di Yayasan Al-Basariyah. Insya Allah pendidikannya bagus, imannya bagus, imtaknya juga bagus gitu ya. Kemudian yang ingin saya pesankan, barangkali Pak Ustadz, kebetulan sekarang dianjurkan setiap pesantren harus punya kelas khusus untuk hafidh Quran gitu ya. Barangkali bukalah satu kelas gitu ya untuk hafidh Quran, karena kita punya program sadesa, yaitu satu desa satu hafidh. Nah, satu desa satu hafidh ini untuk laki-laki itu diharapkan bisa menjadi imam di masjid-masjid yang ada di desa-desanya itu gitu ya.
Insya Allah Pak Gubernur punya program yang sangat baik, yaitu program Satu Desa Satu Hafid, kemudian English for Ulama. Barangkali Bapak Tur Rahman bisa dari saat ini mulai dari MI, kemudian Sanawiyah, ajarkanlah murid-murid yang pandai, yang punya prestasi baik itu bahasa Inggrisnya juga, begitu ya. Karena kita punya program English for Ulama. Kita sudah mendidik 30 orang ulama yang insya Allah nanti di bulan Oktober ini akan diberangkatkan ke London untuk menjadi dai di sana, menyampaikan misi-misi damai bahwa Islam di Indonesia itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Perbedaan tidak menjadi keberatan, tetapi perbedaan adalah menjadi penguatan untuk adanya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia NKRI gitu. Jadi oleh karena itulah tolong ajarkan kepada siswa-siswa yang berprestasi bagaimana cara berbahasa Inggris yang baik, bagaimana cara berdakwah dengan bahasa Inggris, karena ini programnya selama Pak Gubernur jadi gubernur, insya Allah programnya jalan terus selama 5 tahun gitu. Kemudian kita punya program Maghrib Mengaji. Artinya kalau misalnya di sini siswa-siswanya sudah pandai mengaji, ada tetangga kita yang punya anak-anak kecil, orang tua barangkali mungkin yang belum bisa mengaji, ajaklah ke sini, ke pesantren ini, ajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Jadi ini ada program mengaji. Kemudian barangkali bisa juga diterapkan program Pak Gubernur, yaitu program sholat subuh berjamaah. Jadi tolong diajak ibu-ibu, sempatkanlah pergi ke masjid sholat berjamaah di sini di Al-Basariyah gitu, yang tidak jauh dari sini. Pastikan aman untuk sholat subuh berjamaah di sini begitu. Kemudian kita punya program juga kredit mesra. Kredit mesra itu yaitu kredit yang disalurkan kepada masyarakat, syaratnya hanya bisa membaca Al-Quran gitu ya. Kalau pinjamnya 1 juta berarti 1 juz. Kalau 5 juta pinjamnya itu baca Qurannya 5 juz. Kalau mau pinjam 30 juta ya wayahnya harus 30 juz baca Qurannya. Itu syaratnya ringan, tapi jangan lupa bayar cicilannya begitu ya. Nah nanti program itu akan ditempatkan di, misalnya di sini ada masjid apa namanya Pak Rahman? Jadi masjid yang ada di Yayasan Al-Basariyah nanti menjadi pusat kredit mesra untuk daerah desa Kedung apa tadi? Kedokan Bundar. Ya, Kedokan Bundar Wetan dia kalau tidak salah ya. Nah, jadi supaya masyarakat di sekitar kita ini ekonominya meningkat gitu. Yang dimaksudkan Pak Gubernur bahwa dengan uang 5 juta minimal misalnya itu masyarakat bisa berdagang gitu ya. Itu cicilannya boleh tiap hari, boleh tiap minggu, boleh tiap bulan gitu ya. Jadi misalnya dihitung saja flat tanpa bunga gitu ya. Nah nanti dana itu bergulir terus, lunas dari sini pinjamkan ke yang lain. Syaratnya kudu bisa ngaji gitu ya. Tadi silakan mau 5 juta ya ngajinya 5 juz gitu ya gitu. Nah, inilah yang akan digulirkan dana-dana ini, yaitu untuk umat Islam di tingkat bawah dalam rangka meningkatkan atau pengentasan kemiskinan supaya ekonomi umat ini menjadi meningkat. Nah, ini program kredit mesra. Kemudian kita juga punya program Pak Gubernur itu yaitu ulama juara. Ulama juara itu ada beberapa kegiatan, salah satunya yaitu ajengan masuk sekolah. Nah, beda dengan guru agama. Kalau di SD negeri itu ada guru agama, tapi ini ajengan masuk ke sekolah. Dinas Pendidikan sudah membuat program pesantren kilat, tetapi
guru agamanya bukan guru agama di SD-nya itu, tetapi ajengan dari pesantren terdekat sekolah itu gitu. Nah itu, nah nanti tidak lagi pesantren kilat, jadi setiap bulan itu harus ada ajengan masuk ke sekolah, baik itu SD, SMP, SMA maupun SMK. Kalau guru agama itu mengajarkan pelajaran, tapi kalau ajengan itu mengajarkan lebih kepada akhlak, etika, pada muamalah. Jadi lebih penekanannya kepada muamalah gitu. Inilah program Pak Gubernur yang insya Allah ini ada kebetulan di Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial. Kemudian juga ada program Safari Ramadan. Kalau tahun ini dicoba di Masjid Agung, nanti tahun depan tidak lagi di Masjid Agung tetapi di masjid-masjid kecamatan atau di masjid-masjid desa, sehingga bisa merata begitu ya, itu yang dianjurkan oleh Pak Gubernur. Kemudian tadi saya keliling sedikit melihat ini tanah masih luas nih Pak Ustadz gitu ya. Tadi Pak Ustadz katanya ingin membangun aula kata gitu ya, memperbaiki. Silakan buat proposal segera mungkin, insya Allah nanti kita bantu tahun depan sudah bisa membangun kelas baru yang apabila di sini masyarakat sekitar ada yang belum kebagian sekolah di sekolah negeri, sekolahlah di sini begitu ya. Insya Allah kalau di negeri itu pelajaran agamanya 1 minggu cuma 1 kali, kalau di sini hampir terus-terusan belajar agama. Jadi saya ingat kecil dulu Pak Ustadz, kalau kata Pak Ustadz tadi, Bu ini paginya sekolah di situ, siangnya juga di situ gitu ya. Jadi nggak kebagian gitu. Kalau saya zaman kecil dulu, kalau pagi-pagi saya sekolah di SD, Pak Ustadz, sore teh kudu sekolah ke madrasah gitu ya. Diajar bahasa Arab gitu ya di situ. Madrasatun kayak gitu ya, belajar bahasa Arab, nulis dan sebagainya, kemudian belajar ngaji, juz amma dan sebagainya. Itu zaman dulu seperti itu. Nah, Pak Gubernur juga ingin seperti itu begitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan anak-anak SD sorenya bisa sekolah madrasah itu sangat baik. Jadi Pak Gubernur ingin iman, takwa, iptek itu beriringan, sejalan berkembangnya gitu. Kenapa? Katanya orang Jawa Barat ini harus meniru orang Jepang. Masyarakatnya sudah menggunakan sistem revolusi 5O. 5O itu sistemnya 4O, masyarakatnya 5O gitu. Jadi artinya masyarakatnya yang lebih tinggi. Jadi di Jepang itu tidak ada lagi yang nunggu toilet. Saya kebetulan pernah ke Jepang. Di sana serba otomatis. Semuanya otomatis. Kita masuk restoran sudah robot yang yang mengantarkan makanannya itu sudah robot gitu ya. Itu serba otomatis gitu. Karena di Jepang itu budayanya tidak mau buat anak. Jadi banyak orang Jepang yang tidak menikah. Kenapa? Katanya repot. Itulah orang yang non muslim. Kalau di kita prinsipnya banyak anak banyak rezeki begitu ya gitu. Kenapa banyak rezeki? Coba Bu, ayo yang anaknya banyak. Coba Bu, kalau anak 1 lebaran ya sepi cuman 1 Bu gitu. Tapi kalau anaknya 9 Bu, rame Bu mau lebaran itu. Cucu ngumpul dan sebagainya ya. Banyak rezeki, betul. Anak 9 bawa oleh-oleh semua Bu, nengok neneknya. Yang ini ya anak yang pertama bawa ini, anak kedua bawa ini. Rezeki itu ya. Jadi kebetulan saya dilahirkan dari keluarga besar 11 bersaudara. Sehingga lebaran itu seneng gitu Bu ya. Akhirnya kenapa? Karena memang berkumpul itu nikmat gitu ya. Kita belajar makan ala Arab, satu tampah itu kita makan rame-rame. Ternyata kalau makan rame-rame itu cepet kenyang dan barokahnya ada gitu ya. Saya bukan orang Arab, tapi karena sepupu saya ada orang Arab,
Jadi masak nasi biryani itu satu tampah, kita makannya rame-rame kenyang juga, itu 10 orang habis satu tampah itu. Barokah. Padahal kalau makan satu orang satu piring itu kita makan masih belum kenyang, ngambil lagi gitu ya, nambah. Tapi kalau rame-rame insya Allah makan, walaupun belajar katanya sunnah Rasul 3 itu. Waduh, saya yang gendut gini nggak bisa makan dengan 3 itu. Jadi terpaksa harus 5 jari gitu ya. Tapi itulah apa namanya perbedaan. Jadi kita harus lita'arofu, saling mengenal gitu ya. Karena Islam itu damai. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya pesan jagalah kerukunan beragama di antara kita, di antara saudara-saudara kita. Tentunya ini adalah kata Pak Gubernur bahwa ciri manusia itu makmur, bahwa indeks kebahagiaannya tinggi gitu. Jadi saya sekarang mencoba di rumah, betul tidak gitu ya. Oh ternyata betul. Kalau tidak bahagia itu kita tidak damai hidup. Nggak percaya, sok bapak kaya geringan wae, nggak bahagia Pak. Untuk apa harta banyak, sakit-sakitan gitu, betul tidak? Tapi indeks bahagia inilah yang kata Pak Gubernur. Kemudian Pak Gubernur menjadi salah satu bintang tamu di negara Kenya. Itu yang dibahas adalah indeks kebahagiaan. Kenapa Pak Gubernur di dalam menjadi seorang kepala daerah itu dia mengutamakan tempat-tempat berbahagia. Apa itu tempat berbahagia? Barangkali kalau di sini ada yang pernah main ke Bandung, Pak Gubernur itu ketika jadi wali kota membangun taman-taman supaya anak-anak main gratis. Gitu. Mereka bahagia, berlari-lari, orang tuanya juga sama begitu. Dan silaturahmi terjalin di situ. Sekarang Pak Gubernur menjadi Gubernur Jawa Barat. Apa yang akan dibangun? Itu tadi dari segi agamanya beliau ulama juara, masjid juara, pesantren juaranya. Kemudian dia juga punya program wisata juara. Beliau akan membangun destinasi wisata yang murah meriah yang akan dibangun di beberapa kabupaten kota. Salah satunya adalah akan membangun alun-alun terbaik di Indramayu, akan membangun Pulau Biawak di Indramayu. Saya nggak tahu, saya belum pernah. Pak Ustadz katanya di sini ada Pulau Biawak katanya, yang konon indahnya tidak mengalahkan Pulau Komodo yang isinya komodo, tapi di sini biawak begitu ya. Ini akan dibangun oleh Pak Gubernur. Kemudian di sini juga akan dibangun di Indramayu ini perbatasan dengan Subang, akan dibangun pusat pelabuhan terbesar setelah Tanjung Priuk, yaitu Patimban. Jadi tentunya nanti masyarakat Indramayu ekonominya akan menjadi meningkat lagi begitu. Kemudian di sini juga di Indramayu akan dibangun asrama haji terbesar, insya Allah mengalahkan Kabupaten Bekasi gitu ya. Di sini akan dibangun rumah sakit, asrama haji, kemudian asrama hajinya, kemudian akan dibuka tolnya, aksesnya supaya mudah mencapai kepada Bandara Kertajati. Dan insya Allah nanti tahun 2020 siap-siap Indramayu akan kedatangan para jamaah dari Jawa Tengah, karena Kabupaten Brebes, Pekalongan, Tegal itu akan berangkatnya dari embarkasi haji di Indramayu gitu. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan lancar. Konon katanya Kementerian Agama sudah menganggarkan 75 miliar untuk pembangunan asrama hajinya, dan Provinsi Jawa Barat akan menyumbangkan sekitar 10 miliar untuk pembangunan masjid di dalam asrama haji. Tentunya di situ akan tumbuh perekonomian bagi masyarakat Indramayu. Kemudian juga yang terakhir, terima kasih Pak Fatur Rahman beserta keluarga di sini beserta keturunannya sudah berkontribusi di dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama, pendidikan umum, sehingga betul-betul dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, kualitas kecerdasan anak-anak, kualitas peningkatan
pendidikan anak-anak di daerah sini. Oleh karena itulah kami juga apresiasi siapa saja yang memang punya lahan, tentunya mari kita junjung dunia pendidikan, edukasi ini sangat penting karena indeks prestasi manusia diukur dengan salah satunya adalah dengan majunya pendidikan. Oleh karena itu jangan kalah bahwa walaupun ini desa tetapi pendidikannya tetap maju begitu. Tetapi jangan lupa bahwa pendidikan yang maju harus juga dibarengi oleh akhlak yang mulia, oleh agama yang berintegrasi, artinya menyeluruh gitu ya. Jangan hanya KTP saja agama itu, tetapi didalami agama itu, dipelajari, kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya Yayasan Al-Basariyah ini punya kontribusi yang sangat baik di sini. Tentunya mari kita sebagai warga sini bantu untuk memasarkan nih di pesantren inilah gitu ya. Anak-anak dididik menjadi lebih baik pendidikannya. Oleh karena itulah nanti saya pesan ke Pak Fatur Rahman, silahkan dibukalah kelas untuk hafid. Di sini kan keluarganya pada hafid semua ya. Saya senang dengarnya begitu ya. Jadi karena di sini banyak lomba, insya Allah ya, dibuka berkah ada lomba tahfidz cilik. Nanti di Bubos acara ada tahfidz cilik, di STQ ada juga 1 juz, 5 juz, 10, 15, 20, 30 gitu ya. Kemudian di MTQ juga ada. Kenapa tidak? Karena tahfidz Quran pertama yang menjadi juara adalah asal Indramayu. Saya ingat betul, sekarang jadi dewan juri dia, dewan hakim. Itu asli orang Indramayu dan saya pernah datang ke rumahnya pada waktu itu ketika ayah saya menjadi kepala biro Kesra. Kebetulan ayah saya yang mengantar dia pergi ke Kuwait itu ya, dia berkeliling dunia dengan tahfidz Quran insya Allah. Karena terutama warga di sini insya Allah bisa ikut mensosialisasikan. Jadi kalau kebaikan itu harus disebarkan. Tuh di sini ada Yayasan Al-Basariyah yang bisa menghasilkan sekolah anak-anak didiknya lebih baik di bidang agamanya, maju, kemudian bisa praktek, bisa kerja dan sebagainya. Oleh karena itulah ibu-ibu kalau cerita-cerita sama saudara-saudara, ceritakan kebaikan Al-Basariyah gitu ya, insya Allah barokah gitu. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf sekali lagi, insya Allah lain waktu tentunya Pak Gubernur bisa menyempatkan datang ke sini. Saya juga berterima kasih karena warga Indramayu lah yang banyak memilih rindu dulu di sini gitu ya, sehingga Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil dan Pak UU Ruzanul Ulum bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Ida Wahidah. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Sambutan selanjutnya dari MUI